Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya fenomena kehidupan yang kita alami selalu diterpa oleh badai yang menghantam dari sisi sana dan sini, yang membuat diri kita mudah goyah dan terombang-ambing dari badai permasalahan yang kita hadapi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi membuat diri kita menjadi semakin terombang-ambing, semakin sulit menemukan kebahagiaan. Tetapi yang perlu diingat, yang perlu kita sadari, bahwasanya setiap permasalahan pasti akan menemukan masa di mana permasalahan tersebut berakhir. Karena di dalam ajaran Buddha, bahwasanya segala sesuatu yang terkondisi muncul dan akan padam. Sifat kemunculan dan kepadamannya ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal adanya. Termasuk permasalahan-permasalahan yang saat ini mungkin kita hadapi, itu juga tidak luput dari hukum ketidakkekalan. Yang artinya apa? Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, nanti akan ada waktunya di mana masalah tersebut berakhir. Kalau memang kita tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, waktu yang akan memberikan pandangan kepada kita bahwasanya permasalahan yang kita hadapi itu pun juga akan memiliki masa berakhirnya, akan mengalami kelenyapan. Ibaratnya kalau seseorang menuangkan air di dalam sebuah gelas atau mungkin di lantai, air tersebut meskipun tidak dilap dalam waktu seketika, tetapi pasti akan ada waktunya di mana air tersebut akan mengering. Demikian juga permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini, kalau kita tidak menemukan solusi dari permasalahannya, maka waktu yang akan menyembuhkan permasalahan tersebut. Kesedihan-kesedihan yang kita miliki, kekecewaan, rasa tidak suka, yang tidak bisa kita atasi dengan segera, pasti akan ada waktunya di mana kita bisa melihat bahwasanya hal-hal tersebut mengalami kelenyapan. Kita bisa melihat bahwasanya kesedihan, kekecewaan, penderitaan itu pun akan ada waktunya untuk berakhir. Apalagi penderitaan yang masih secara konvensional. Saya katakan inilah penderitaan yang konvensional, karena penderitaan yang disebabkan karena adanya faktor kondisi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, hadapilah segala permasalahan, kesedihan, dan penderitaan ini dengan tetap berpikir positif, dengan tetap memiliki keyakinan bahwasanya ini pun akan bisa diselesaikan. Berbahagialah, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena selalu ada hal baik, bahkan di balik hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita. Tetaplah berbahagia, tetaplah tersenyum, karena di balik hal-hal buruk, di balik pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, di sana akan ada pelajaran, akan ada pembelajaran bagi kita untuk bisa mengambil pesan moral. Tetap akan ada hikmah di balik semua permasalahan, semua kesedihan yang kita alami. Maka dari itu, tetaplah berpikir positif, tetaplah bersemangat mengupayakan yang terbaik, agar permasalahan ini bisa selesai. Kalaupun permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang segera, pasti akan ada waktu di mana permasalahan tersebut akan berakhir. Maka dari itu,
Meskipun badai permasalahan mengguncang, menghempas dari sana dan sini, kita tetap harus semangat, tetap harus berpikir positif bahwasanya di balik permasalahan ini, di balik penderitaan ini, di balik pengalaman buruk ini akan ada pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Maka teruslah berusaha melakukan yang terbaik. Kalau usaha yang kita lakukan memiliki hasil yang positif, memberikan keberhasilan, maka di sana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau usaha yang kita lakukan ternyata tidak membuahkan keberhasilan, memberikan kegagalan, maka di sana kita bisa tetap mendapatkan pelajaran yang berharga. Karena pelajaran yang berharga seringkali kita dapat dari kegagalan-kegagalan, dari pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Maka dari itu tidak ada yang sia-sia dari sebuah usaha. Asal kita tetap berusaha, asal kita tetap memiliki semangat, maka di sana akan ada hal positif yang bisa kita dapat. Kalau kita bisa meraih apa yang kita inginkan, maka itu adalah kebahagiaan. Tetapi apabila kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan, apabila kita harus menghadapi kegagalan-kegagalan, maka di sana akan ada pembelajaran bagi kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Di balik permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, di sana ada ruang di mana kita bisa melatih kesabaran kita. Kita bisa menumbuh kembangkan kesabaran yang kita miliki. Karena kesabaran biasanya akan menjadi kuat, akan digunakan kalau kita berhadapan pada situasi yang tidak menyenangkan seperti ini. Kesabaran memang bukan satu-satunya solusi dari segala bentuk permasalahan. Tetapi paling tidak kesabaran ini akan memberikan ruang dan waktu bagi kita untuk menemukan solusi yang tepat. Maka dari itu, bersabarlah menghadapi semua kejadian yang tidak menyenangkan ini. Tetaplah optimis, tetaplah semangat, tetaplah berpikir positif bahwasanya di balik permasalahan yang kita hadapi, di sana akan ada hal baik yang kita dapatkan. Di balik permasalahan, di sana ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Di balik kesedihan, di sana akan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Maka tidak akan ada yang sia-sia selama kita masih bisa berpikir positif, selama kita masih berusaha. Biarpun pengalaman buruk, biarpun permasalahan terus menghantui kita, terus menghantam dari sisi sana dan sisi sini, asal kita tetap kokoh dan kuat di dalam keyakinan, maka tidak akan ada buruk yang terjadi. Kita akan terus bisa menemukan hal-hal positif, hal-hal baik, bahkan di balik kejadian yang tidak baik sekalipun. Maka dari itu, jangan menyerah, teruslah bersemangat, karena apa yang dihadapi saat ini pasti akan ada waktunya untuk berakhir, untuk lenyap.